Nah, manusia memang secara alaminya memang dibekali kekuatan untuk survive. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi nih kalau misalnya antara transportasinya dari desa sini ke sana, itu pakai ini. Nah, ini memang biasa dimanfaatkan masyarakat yang hidupnya di daerah pasang surut, yang rawa-rawa, lumpur, mau pakai ini. Kalau misalnya lihat lebih detail, itu dia punya bawah ceper, dan memang difungsikannya untuk jalan-jalan lumpur begini. Ya, cara ngedayungnya juga beda, ini pasti susah. Di sini nggak boleh. Ini belum surut banget nih, kebayang kan? Ini masih ada air ya. Kalau misalnya benar-benar surut, pasti akan jauh lebih berat dari ini. Kalau misalnya dilihat, cara ngegerakin sampannya itu kayak bawa gondola. Jadi dia punya dayung silang. Kalau misalnya lihat langkah Bapak, itu lucu. Jadi biasanya kan kalau orang bawa perahu itu diam, kakinya stabil begini. Kalau ini kakinya maju, mundur. Memang gitu ya Pak? Wes, ini benar-benar olahraga ini. Ini ada nih, masih ada yang kayak begini di Tembilahan. Wih, edan. Ya hati-hati nih kalau misalnya sedikit aja bergoyang kebalik, blok. Selesai semuanya. Sampan leper menjadi inovasi penduduk pesisir kota Tembilahan yang tinggal di lokasi pasang surut. Bagian bawahnya yang rata memungkinkan sampan untuk melewati pantai berlumpur dan air. Proses pendangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun mengakibatkan jalur transportasi dari dan menuju kota menjadi sulit bagi desa seberang. Ini enggak seberapa lebar, tapi bisa selisihan begini nih dua jalur. Setengah mati ya Pak kasih puternya ya? Iya, mutarnya nyangkut depan belakangnya. Duh, ini memang kalau misalnya kita berpikir gampangnya memang dibangun jembatan aja. Tapi unik sama untuk olahraga, ini jauh lebih sehat. Tapi Bapak, sebenarnya Bapak pengennya begini aja terus apa ada jembatan? Ya gimana ya? Gini aja pengen terus nggak Pak? Pengennya memang gini aja kan. Oke. Nah, ini sepanjang mata memandang nih semuanya nipah isinya. Nah, ini yang baru pertama kali goyang. Belum bisa diambil hasilnya. Nanti di dalam sana ada yang udah umur 20 hari ya, Pak? Iya. Yang bisa diambil itu paling cepat 20 hari usianya, selambat-lambatnya 40 hari. Biji buah nipah memiliki tekstur yang sama dengan biji tanaman aren yang sering disebut kolang-kaling. Beberapa daerah ada yang menyadap nira nipah meski jumlahnya tidak banyak. Namun bukan untuk dibuat gula, melainkan untuk difermentasikan menjadi minuman dengan tingkat alkohol rendah. Ada juga yang memanfaatkan nira nipah untuk dibuat cuka, penyedap makanan, dan kecap. Nah, sebagai sumber gula alternatif, nipah ini sendiri punya cara yang unik untuk diambil hasilnya. Ini harus digoyang 40 hari. Bayangin. Jadi awalnya buahnya ini berdiri tegak seperti ini, goyang sampai akhirnya turun begini ke bawah, baru bisa diambil airnya. Ayo Pak, di mana? Sini saya yang bawa aja. Bapak tunjukin jalan. Tapi memang dia tetes demi tetes begini ya Pak? Iya, iya. Ini keenakan. Ini nanti ditampung. Nanti kalau misalnya udah agak banyak baru Bapak keliling ambil ya. Wah, enak banget. Ditampung pakai plastik. Enak loh rasanya. Kayak tebu, persis kayak tebu. Tapi ada sedikit payau. Iya. Ya. Karena ini tanah berlumpur ini sendiri kandungannya macam-macam. Yang tinggi ada besinya, ada kalsiumnya, ada mangannya.
ada garam organiknya juga ya. Makanya rasanya memang agak-agak payau begini. Tapi untuk dibilang sebagai gula, ini gula. Gimana Pak? Biasa diikat? Sini saya yang ikat. Ikat biasa. Oh, pakai karet begini. Warnanya kayak air kelapa. Keruh-keruh begini ya Pak ya. Nah ini tadi prosesnya nih, kalau misalnya potong sore, ini pagi ini diambil. Pagi diambil. Nah kalau itu yang tadi, yang kita potong pagi, itu berarti nanti sore diambil. Tidak semua daerah mengenal teknik menggoyang yang dilakukan masyarakat Kampung Lajau. Beberapa daerah menyadap nipah dengan cara memotong ibu tangkai bunganya ketika buah baru terbentuk, setiap hari diiris dan airnya ditampung. Nipah dapat disadap setiap hari selama 2-3 bulan dan menghasilkan air yang memiliki kadar gula sekitar 17%. Hanya dengan proses evaporasi atau pemekatan yang dapat menghasilkan gula merah atau brown sugar. Sehari paling banyak dapat berapa Pak? Dapat 10 liter. Paling banyak ya. Ini hari-hari cari ya. Lucu nih, dicari setiap hari. Bapak buat gula nipahnya juga setiap hari, tapi marketnya yang belum ada. Mungkin setelah teman-teman lihat ini, kedepannya ada market tersendiri buat gula nipah. Meski rasanya tidak semanis nira dan jumlah air sadapannya tidak banyak, nipah dapat dibuat juga sebagai gula alternatif pengganti tebu. Ketika harga gula di pasaran melonjak tinggi, warga pesisir dengan sedikit usaha dapat menjadikan nipah sebagai sumber gula alternatif. Jadi 5 jam proses ngaduk terus sampai akhirnya berubah warna seperti ini. Nah kalau misalnya dilihat ini susutnya, tadi kan kita tuangnya dia masih sebanyak ini ya Pak. Susut sampai jadi sedikit begini dan mengental. Boleh colek sedikit Pak? Yes. Pengen rasa. Pokoknya kalau misalnya nyobain kayak gini, kalau nggak lihat proses carinya tadi sama proses masaknya, pasti nggak bakal tahu bedanya dengan nira biasa. Karena rasanya mirip, cuman kalau yang ini agak-agak asin. Apa karena ini udah nyampur keringat saya mungkin ya Pak? Ini udah di sini dijilat-jilat. Tapi ada rasa asin-asinnya sedikit. Jadi kalau misalnya makan rujak ya Pak, rujak Bandung tuh nggak perlu lagi pakai garam, udah pakai ini aja. Ada rasa manisnya, ada rasa asin. Ini baik konsisten. Keragaman kontur yang ada di setiap daerah membuat beragam alat transportasi tercipta unik sekaligus sederhana. Kan benar sesuai dugaan saya, ini non mesin loh. Jadi kalau misalnya lihat itu arusnya pas dari sana, sungainya itu arusnya deras menuju ke bawah. Nah dimanfaatin sama masyarakat di sini, diikat sling. Jadi sistemnya hanyut-hanyut gitu aja. Seperti ini hanyut, tapi karena dia terikat di sling, jadi ya nggak kemana-mana juga gitu. Manfaatin arus dari ujung sini ke ujung sini, begitu terus. Buktinya keturunan. Iya. Belum selesai. Habis naik motor, nyebrang. Nah, ini nanti saya lanjut lagi naik perahu. Mau kemana sih? Sebentar. Mau panen madu sialang. Di sana lokasinya. Nah, udah kelihatan pohonnya. Nah, jadi, ini sebenarnya ada sedikit info nih. Kenapa disebutnya pohon sialang? Sebenarnya bukan nama pohon. Jadi, lebah itu bisa
bikin sarang di pohon mana aja, tapi masyarakat di sini nyebutnya kalau misalnya di pohon tertentu sudah ada sarang lebah, itu disebutnya pohon sialang. Jadi bukan nama pohon, pohonnya bisa jenis apa aja. Tinggi banget loh. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan pun harus matang. Lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren? Sudah seperti astronot? Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tambu. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu dapat tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 25 hingga 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas, sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi itu nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng adalah lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi 30 hingga 100 koloni sarang. Setiap sarang bisa berisi sekitar 10 kg madu alami. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa? Mama, ini ada kali 3 kilo, 4 kiloan ini. Yang ini kan? Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dia kan. Oke, baru kita iris. Nah, yang ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Kalau ini kan. Madu selalu diburu sejak zaman dahulu kala karena berbagai khasiat yang dikandungnya. Layaknya manusia, hewan liar juga memburu madu sebagai tambahan asupan pangan serta penambah stamina agar terhindar dari penyakit. Babang pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, selesai. Bentuk heksagonal yang simetris akan menghasilkan ruang guna yang sempurna. Tidak ada sisa ruang yang tidak berguna. Tidak seperti ruang berpenampang lingkaran atau segi 5. Bentuk ruang yang berpenampang segitiga atau segi 4 bisa juga menghasilkan kombinasi yang optimal. Bahan baku yang dibutuhkan pun lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk penyimpanan berbentuk penampang heksagonal. Sekilas, sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan.
Namun faktanya sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu untuk menahan beratus-ratus lebah, sekaligus puluhan kilogram madu di dalam sarangnya. Artinya, sistem perakatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat-tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Dari Dinggareta Desa Morela nih, saya sama Bang Yamin, kita mau bikin ini. Ini namanya ahit. Bambu panjang begini, 2 meteran biasa ya. Terus dikasih bolong di tengah. Nah, ini untuk apa? Untuk apa? Ngambil buah palanya. Kita mau ambil buah pala. Ini sebenarnya pohonnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau misalnya untuk yang nyampe di atas, kita memang perlu pengait ini. Ini yang mau kita panen umur pohon berapa? Ya, ini sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya? Iya. Pala ini sendiri terus berbuah sampai umur ratusan tahun. Aduh, hujan. Boleh mulai sekarang? Mau ambil? Ya, The Spice Island menjadi julukan yang mendunia bagi Ternate, Banda, dan Ambon karena hasil rempah-rempahnya. Sekitar tahun 1600 Masehi, rempah sangatlah populer di Eropa, bahkan harganya lebih tinggi dari emas di zamannya. Pala menjadi tanaman khas tropika yang masih dilestarikan oleh masyarakat karena nilai ekonominya yang tinggi. Hampir semua kebun ditanami pohon pala di sini. Pohon Myristica fragrans tak terlalu tinggi dan buahnya menyembul dari rerimbunan daunnya sehingga mudah dikenali. Di Desa Morela, warga masih menjalankan hukum sasi warisan leluhur atau larangan untuk mengambil hasil alam dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di sini di Desa Morela ini masyarakatnya masih mengenal hukum sasi. Itu yang menurut saya keren. Kenapa? Pala ini sendiri panen dalam 1 tahun itu 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu dia panen. Tapi karena hukum sasi di sini, masyarakat hanya boleh mengambilnya 12 hari saja selama masa panennya. Jadi bayangin kalau misalnya nggak ada sasi, pas panen boleh tuh diambil semuanya. Tapi ini nggak dibatasin. 12 hari itu dibagi 2. Jadi di sini ada 2 wilayah, itu berarti boleh ambilnya 6 hari dan 6 hari saja. Makanya dari dulu sampai sekarang di sini masih ada palanya. Keren ya, karena masyarakatnya patuh sama hukum sasi. Nah, ini nih salah satu yang dikejar oleh bangsa Belanda jauh-jauh datang ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Nah, ini dia. Salah satunya pala. Nah, ini harganya mahal banget. Nah, tahu sendiri dong kalau misalnya pengolahannya pala biasanya berpusat di biji. Tapi di sini, nah ini kulit luar dan dagingnya ini bisa dibikin jus pala di sini. Seperti apa rasa jus pala? Sebentar. Kan lumayan nih capek-capek, gerah, minum jus. Kita habis ini minum jus, Om? Ayo. Siap, minum jus kita di bawah. Semua bagian dari buah pala bisa dimanfaatkan, mulai dari biji, kulit biji, atau fuli, dan tentu saja daging buahnya yang berbau khas. Nah, itu proses sebelum dimasaknya nanti. Jadi setelah dikupas, dia diparut. Nah, ini yang terakhir diremes nih proses pengambilan sarinya. Nanti abis ini tinggal gula dimasak, lalu dia dimasak bareng-bareng sama sari palanya. Nah, ini yang saya dari tadi kupas-kupas ini, si merah ini nih bunga palanya. Ini di sini bumbu rahasianya khas Ambon nih kalau untuk masakan daging atau masakan ayam juga ya, Ma ya? Ayam juga ya. Ini wanginya enak banget. Nah, harga keringnya ini sendiri, bunga pala ini mencapai 100.000 lebih per kilo. Biji dan fulilah yang paling besar keuntungannya jika diperjualbelikan. Sementara daging buahnya akan berakhir menjadi limbah produksi. Tetapi daging buah tak dibiarkan terbuang begitu saja oleh para mama di Desa Morela. Mama-mama di sini biasa mengolahnya menjadi minuman rempah yang dinamai jus pala. Nah, ini rasanya pas. Di mulut itu asam-asam manis, gulanya tidak dominan, tidak menutupi rasa sari palanya. Jadi ini enak sebenarnya asam-asamnya. Nah, pala ini sendiri mempunyai sifat antiemetik
yang itu merupakan senyawa kimia yang menghilangkan rasa mual. Manfaatnya buat ini juga ya Mama ya, ngatasi kembung. Amanda juga. Amanda juga. Sama yang paling keren ini kalau orang-orang insomnia, susah tidur, begadang, nah minum ini enak tidurnya. Nafsu makan. Nafsu makan, nah itu bahaya sebenarnya buat saya. Habis ini kita makan apa Mama? Sembarang. Sembarang boleh makan.